ya di atas seperti ini. Jadi dengan di atas bukit itu kan dia bisa mengawasi. Ya kalau ada musuh datang mungkin ada menara pengawas di sini kan. Ya jadi dia bisa memantau ada musuh nggak dari jauh udah kelihatan rekan-rekan. Kalaupun nanti musuhnya bisa sampai ke atas kan sampai ke dekat istananya, ini tetap tidak bisa mudah masuk kan. Jadi mungkin di sini ada jembatan nanti bisa diangkat di bawahnya banyak macam-macam rekan-rekan, buaya macam-macam gitu ya. Kemudian rekan-rekan lihat di sini, kalaupun dia berhasil masuk di sini, rekan-rekan untuk mencapai tempat di mana critical asset-nya ada, itu tetap melewati beberapa layer. Jadi dia kalau tembus satu layer, nggak tentu tembus layer berikutnya, rekan-rekan. Belum lagi kalau kita perhatikan, kadang-kadang di sini, rekan-rekan kalau dalam kaitan perang dulu, mungkin banyak sekali dia lakukan, ya katakan dia tipu ya, dia lakuin deceive, rekan-rekan. Jadi dia lakukan di sini bisa aja pakai honeypot, rekan-rekan, seolah-olah ada barang penting di sini, padahal nggak ada. Jadi musuhnya di-distract ke sini, ya nggak ke sini. Jadi kita ganggu dia supaya dia menghabiskan waktunya di sini, energinya ke sini, nggak ke titik yang kritikal, rekan-rekan. Jadi ini cara pertahanan yang kita lakuin dulu, rekan. Ya tentunya rekan-rekan konsep ini masih valid kalau kita gunakan dalam kaitan dengan mendesain IT system ya menggunakan layer in depth. Beberapa teori yang lama, kan kalau kita di sini, kalau kita mau lihat penggerakan musuh, kan bisa kirim spy. Jadi penggunaan spy ini, intelijen ini penting, rekan-rekan. Di IT kita juga bisa gunakan konsep yang kurang lebih sama. Jadi rekan-rekan bisa lakuin threat intelligence. Ya, jadi kita bisa monitor rekan apa yang terjadi di dunia lain. Ya, jadi cara kalau ada musuh kita rekan dia pakai teknik apa. Jadi kita sudah bisa pelajari dulu, kita bisa meningkatkan pertahanan kita dulu sebelum dia menyerang kita. Jadi kita bisa kirim spy rekan ke tempat tersebut untuk belajar rekan-rekan. Jadi dalam kaitan defense in depth, rekan-rekan bisa bagi pertahanan kita ke beberapa lapis rekan-rekan. Lapis yang paling dalam itu namanya tentunya rekan-rekan data yang paling penting ini kita simpan di sini. Ya mungkin sebelum dia lewat, kalau dia berhasil lewat fisik, rekan nggak tentu dia bisa masuk ke layer berikutnya. Kalaupun dia bisa, nggak tentu dia bisa akses ke sampai mendapatkan data. Mungkin waktunya habis, rekan-rekan. Ya kalau effortnya tahu banyak, mungkin dia bisa putus asa, rekan-rekan. Jadi dia mungkin abaikan ya percobaan dia untuk menyerang kita. Jadi contoh dengan penerapan dari defense in depth di sini rekan-rekan tentu ini tergantung dari kita sebagai arsitek dengan security architect untuk mengimplementasikan layer of defense yang aman, ya yang juga efisien. Jadi rekan bisa lihat di awal tuh kita mulai bisa aja dengan policy, prosedur dan awareness. Ya baru nanti bangun physical security. Ya mungkin kita bangun perimeter berikutnya rekan-rekan di sini terutama dalam kaitan dengan firewall. Ya, jadi kita bangun tentunya DMZ-nya rekan-rekan. Ya kemudian baru kalau dia bisa baru masuk ke internal network. Ya baru nanti masuk rekan tentunya ke aplikasi sebelum dia bisa nyentuh data. Jadi kalau kita protek satu demi satu tentunya rekan tidak mudah ditembus. Jadi ini penting sekali membangun namanya defense in depth. Tetapi rekan kalau kita bangun defense in depth sebaik apapun, kadang-kadang rekan tetap aja pada kenyataannya berbeda dengan yang kita inginkan. Ya, jadi pada dasarnya realitinya bisa aja kita bangun defense in depth seperti ini, rekan-rekan. Jadi artinya ada lubang-lubang tertentu yang tetap dia bisa tembus. Ya, jadi rekan bisa lihat di sini tetap aja dia bisa tembus asal dia tahu. Ya kadang-kadang rekan nggak sesempurna yang kita inginkan. Tentunya di zaman sekarang rekan dalam kaitan cyber security rekan sangat familiar ya ada beberapa istilah yang kita mesti paham tentunya mengenai assumption of breach. Jadi ini tentunya datang dari rekan-rekan
Department of Defense di Amerika Serikat. Jadi petingginya mengatakan semua IT system rekan-rekan pasti bisa di-breach, tinggal tunggu waktunya kapan aja. Jadi pertanyaan bukan bagaimana, tapi kapan, rekan-rekan. Jadi assumption of breach itu yang dikatakan rekan sampai apapun kontrol yang ada bisa aja tetap di-breach. Jadi dalam kaitan itu kadang-kadang rekan-rekan mesti siap ya, kalau kita implement kontrol nggak bisa kita habiskan semua dana kita hanya kontrol. Ya karena tetap aja mungkin ada kelemahan. Jadi rekan-rekan mesti siapkan prosedur dalam kaitan kalau terjadi rekan kita lakuin incident response-nya bagaimana. Bisa nggak cepat kita lakuin respon. Ya dalam incident response mungkin kita bantu dengan adanya continuous monitoring. Ya jadi kalau kita bisa cepat rekan mendetek adanya attack, tentunya kita bisa respon dengan lebih cepat. Impact-nya ke kita bisa lebih kecil. Ya, jadi ini penting sekali continuous monitoring ini dilakuin, ya tentunya capability lain rekan-rekan mesti bangun selain kontrol-kontrol yang ada. Jadi ini mengenai assumption of breach. Ya, kemudian yang saya katakan rekan-rekan kita melatih tim kita bisa aja menggunakan konsep yang namanya red team, blue team gitu ya. Kemudian penggunaan spy dalam kaitan threat intelligence dan threat hunting. Jadi beberapa teknik perang yang lama dengan dari Sun Tzu, dari Carl von Clausewitz, ya, dari Machiavelli ini tetap aja bisa kita gunakan. Ya tentunya rekan-rekan dalam kaitan kalau pekerjaan kita tentunya dalam kaitan defense ya, bukan attack. Jadi ini rekan-rekan yang namanya defense in depth itu kelemahan kita dalam kaitan Swiss cheese model. Jadi ini Swiss cheese-nya rekan-rekan kejunya jadi selalu ada lubang. Jadi kalau ditemukan dia bisa tembus saja layer ini rekan-rekan. Jadi ada defect, ada hole yang bisa ditembus. Kemudian kita akan masuk rekan itu mengenai defense in depth ya, penting sekali kita terapkan rekan-rekan dalam kaitan dengan pertahanan kita. Ya, kemudian kita akan lihat mengenai risk dan threat landscape. Ya, sedikit rekan sebelum kita masuk ke lebih detail, dalam kaitan risk management overview kita mesti lihat. Risk itu nggak cuma negatif, tapi ada yang positif. Jadi kita mesti bisa merealize opportunity for gain. Ya tentunya kita bisa mengecilkan risk dengan meminimumkan vulnerability. Ya dengan mengecilkan attack surface yang ada. Kemudian tujuan risk management yang lain termasuk mereduce potensial untuk loss rekan-rekan. Jadi kita mengecilkan impact daripada loss itu. Kemudian fondasi yang paling penting dalam kaitan risk management, rekan-rekan kemarin sudah lihat mengenai governance. Salah satu output daripada governance yang baik, kalau governance-nya sound, bagus, rekan-rekan, salah satu outcome yang bagus adalah adanya risk management yang baik, terutama mengenai risk optimization. Kemudian dikatakan kalau governance bagus, risk manajemennya tentunya rekan bisa terbaik, terbangun dengan baik. Salah satu komponen paling penting dalam kaitan risk management prosesnya adalah risk assessment. Dalam melakukan risk assessment ini rekan-rekan mesti paham mengenai enterprise risk universe-nya. Jadi kita mesti paham benar mengenai ya really understand mengenai our organization. Ya ekosistem organisasi kita, risk yang dihadapi apa aja dengan ya threat yang dihadapi apa aja. Jadi kita bisa lihat risk yang ada, kemudian dari risk itu kita bisa analisa probability dan impact-nya. Tentunya risk management yang baik selalu membutuhkan senior management support. Ya kalau nggak ada support, rekan-rekan kita nggak akan ada resource, nggak akan ada waktu yang kita dapatkan. Ya resource ini bisa berupa orang, bisa berupa biaya. Ya kemudian kita nggak bisa dapat waktu, rekan. Allocate waktu ya untuk mengerjakan proyek yang dibutuhkan. Karena tanpa manajemen support, rekan, decision mengenai financial implikasi ini nggak bisa kita dapat. Karena setiap mengenai risk selalu ada financial implikasi, yaitu dengan membangun kontrol yang sesuai. Ya, dan membutuhkan perubahan across enterprise. Jadi kalau nggak ada manajemen support ini, dua hal ini nggak bisa dilakukan. Kalau kita mau lakukan perubahan, terangkan misalnya dalam kaitan dengan membangun
security awareness di semua orang. Ini kalau manajemen nggak support, tentunya sulit sekali kita lakukan juga. Ya kadang-kadang manajemen nggak cukup hanya support, dia juga mesti membangun rekan-rekan, ya membangun culture. Jadi tujuan manajemen itu bangun culture mengenai risk. Ya kalau bicara culture mengenai risk, rekan-rekan ingat ada dua cara garis besar. Ya ada satu culture di mana kita biasanya menghindari risk. Ini ada risk avoidance. Jadi ini orang-orang di sini rekan biasa menghindari berbicara mengenai risk. Ya, jadi mereka nggak mau bicara karena organisasi kalau ada salah rekan-rekan itu nanti menggunakan blame culture. Jadi disalahkan nanti. Jadi kalau blame culture itu orang biasa nggak mau bicara mengenai risk, nggak mau ambil responsibility mengenai risk. Akibatnya organisasi nggak punya kemampuan memanage risk. Kalau organisasi nggak punya kemampuan memanage risk, organisasi tidak bisa mengeksploit opportunity baru. Akan sulit. Satu lagi culture selain risk effort itu adalah adalah namanya risk aware. Ya ini culture mengenai risk. Jadi semua orang di sini adalah aware mengenai risk. Ya mereka mau berbicara mengenai risk. Rekan-rekan kalau ada kesalahan mereka tidak disalahkan tapi menjadi budaya belajar. Ya belajar dari kesalahan yang ada. Ya sehingga orang-orang di sini rekan-rekan ya bisa dan mau berpartisipasi dalam kaitan risk dan mau berdiskusi mengenai risk. Akibatnya mereka jadi bisa menguasai risk dengan baik. Akibatnya dengan mereka kuasai risk dengan baik, rekan bisnis bisa mengambil risk yang lebih besar karena mereka kuasai dengan baik risk. Jadi ingat rekan, risk culture itu secara garis besar ada dua. Ya salah satu adalah risk avoidance, menghindari risk, satunya adalah risk aware. Kemudian rekan-rekan mesti lihat, risk management itu bisa berarti banyak hal ke banyak orang, rekan-rekan. Jadi bagi senior manajemen mungkin dia melihat risk itu sebagai sesuatu yang mencegah enterprise dalam mencapai strateginya. Ya, bagi bisnis line manager mungkin melihat ancaman yang hanya terhadap operation mereka. Sehingga mencegah mereka mencapai performance target yang untuk unitnya mereka rekan-rekan. Jadi sekali lagi rekan-rekan mesti lihat, risk itu bisa berarti banyak hal bagi banyak orang. Tergantung perspektif kita rekan-rekan. Jadi kalau kita bicara dengan orang berbeda, mungkin melihat risk dari titik pandang yang berbeda. Jadi tentunya rekan kalau mau berkomunikasi mengenai risk, perspektif ini mesti disamakan rekan-rekan. Paling nggak dia memahami perspektif orang lain, sehingga komunikasi risk itu bisa dilakukan. Kalau semua beda perspektif, tentunya komunikasi risk nggak bisa dilakukan. Jadi risk management program mesti terintegrasi dalam kaitan dengan keseluruhan risk di organisasi. Jadi risk yang ada di setiap bagian, rekan-rekan ya, setiap bagian risk di marketing, di production, nanti rekan mesti kumpulkan menjadi risk dalam kaitan dengan enterprise risk. Jadi enterprise risk itu adalah semua risk yang ada di setiap bagian rekan di organisasi termasuk IT, ini rekan-rekan kumpulkan ke atas. Sehingga nanti dari organisasi dia bisa lihat rekan-rekan, top 10 risk yang mengancam organisasi apa aja. Mungkin 2 datang dari IT, rekan-rekan 3 datang dari yang lain. Ya 3 datang atau 5 datang dari finance, 2 datang dari production misalnya. Jadi kita bisa lihat top 10 risk. Jadi ini bisa melihat risk dari titik pandang organisasi. Kalau mereka lihat risk dari titik pandang mereka, rekan-rekan. Ya karena mereka hanya lihat dari business unit. Kalau IT lihat di level lebih bawah lagi. Jadi rekan-rekan pada waktu IRM pertama-tama dibangun, tentunya di sini ada semua bagian di organisasi ada risknya disatukan ke atas, bahkan termasuk IT. Tetapi ISAKA mengatakan IRM itu dengan dapatan IT risk itu bukan hanya nyangkut ke sisi strategi risk di organisasi atau operational risk di organisasi yang terdiri dari semua bagian di sini. Tetapi IT risk itu bukan salah satu bagian ini. Tetapi dia ada di bawah ini, rekan. Ya IT risk itu yang mensupport ini semua. Jadi kalau ada risk di sini tentunya akan nyangkut ke sisi risk yang terpengaruh oleh IT juga. Atau mempengaruhi IT juga.
Ya, sampai sejauh ini ada pertanyaan rekan-rekan, kalau ada silakan. Ya, kalau tidak rekan-rekan kita lihat effective risk management. Yang dikatakan di sini desain dan implementasi daripada effective risk management dipengaruhi oleh ya beberapa hal di sini. Budaya organisasi akan mempengaruhi risk, ya desain dan implementasi daripada risk management program. Ya, tergantung juga pada misi dan objektif daripada organisasi. Tergantung juga pada sisi atau dipengaruhi juga oleh organisasi structure. Dipengaruhi juga oleh leadership support, rekan-rekan, dipengaruhi juga oleh loss absorption. Jadi ini namanya risk capacity. Berapa besar risk yang bisa di-handle oleh organisasi. Ya, risk capacity. Jadi risk capacity itu rekan-rekan pada dasarnya adalah ini biasanya nyangkut ke sisi modal organisasi. Kalau besar berarti kalau terjadi risk itu, ya kalau terjadi impact-nya, kalau dia capacity risk-nya besar, artinya dia punya modal besar, ya mungkin risk-nya masih bisa di-handle dengan baik. Kalau terjadi sesuatu. Kalau capability-nya atau capacity-nya kecil, kalau terjadi risk yang besar, tentunya perusahaannya bisa tutup karena dia nggak bisa handle risk-nya lagi. Jadi sekali lagi rekan-rekan, beberapa faktor yang mempengaruhi risk management program termasuk organisasi praktis, culture, ya kemudian proses-proses yang digunakan, produk dan services yang dihasilkan, ya risk capacity atau loss absorption, ya kemudian kondisi yang ada di organisasi. Ya kita sudah lihat sebelumnya dengan salah satu outcome daripada good governance adalah adanya effective risk management atau risk optimization. Ini termasuk mengeksekusi appropriate measure untuk merespon ke risk. Ya, untuk mengurangi potensi impact daripada risk yang ada. Ya, kita akan mengurangi potensi impact ke level yang bisa kita terima. Jadi rekan-rekan lihat bahasa yang digunakan. Jadi risk management yang baik, rekan-rekan yang efektif juga mesti memberikan pemahaman ya bagi stakeholder mengenai apa sih ancaman dan vulnerability dan risk profile yang dihadapi oleh organisasi. Jadi risk profile itu ada semua risk yang dihadapi oleh organisasi ya, termasuk respon dilakukan rekan, itu ada risk profile kita. Ya rekan-rekan bisa lihat definisinya ada di risk IT. Kemudian kita mesti paham benar mengenai risk exposure yang dihadapi oleh organisasi dan potensi konsekuensi daripada risk event yang ada. Ya, kemudian risk management priority berdasarkan potensial konsekuensi yang ada. Ya, kemudian organizational acceptance yang memahami potensi daripada konsekuensi daripada residual risk. Jadi ini biasa ditentukan oleh yang saya sebut rekan-rekan risk appetite atau risk tolerance yang ada di organisasi. Risk tolerance atau risk appetite di organisasi seyogianya nanti kita akan lihat di belakang, rekan nggak boleh melewati daripada risk capacity yang ada di organisasi. Ya jangan sampai appetite-nya lebih besar dari ini. Karena kalau ini terjadi, organisasi nggak mampu nutup rekan-rekan. Jadi organisasi bisa mengancam organisasi itu dari beroperasi atau dari ada menjadi tiada. Ya kita lihat satu soal di sini rekan ya, mungkin saya share dulu sebentar. Ya ada mau coba rekan ini? Ya, the overall objektif daripada risk management adalah untuk apa dengan? Ini rekan-rekan sudah pernah jawab sebelumnya. Ya mungkin Pak Fadli mau coba Pak. Ya atau Pak Tommy atau rekan-rekan lain mau coba. Objektif daripada risk management adalah apa rekan? Yang mana yang paling tepat? Yang C, Pak. Very good Pak. Thank you Pak. Ya jadi ini benar rekan-rekan ya. Ini jawabannya adalah C.
Kemudian tentunya proses risk rekan-rekan mesti familiar. Ya, jadi tugas kita adalah mengidentify risk, rekan-rekan. Langkah pertama memahami konteks, sesudah itu rekan-rekan pahami mengenai bagaimana risk apa yang ada. Jadi identify risk yang ada. Kalau IT risk itu biasa rekan-rekan mulai dari identifikasi itu dimulai dengan mengidentifikasi aset. Ya, jadi kita bikin aset inventory dulu. Aset kita apa aja rekan-rekan. Kemudian dari setiap aset kita lihat rekan-rekan. Ya, vulnerability-nya apa, baru kita lihat ancamannya apa, rekan. Jadi dari vulnerability dan ancaman kita bangun senario risk apa yang mungkin terjadi. Jadi kalau sudah kita identify, rekan-rekan mesti simpan risk itu dalam kaitan dengan risk log. Jadi kita bikin rekan risk log ini bisa di Excel atau di aplikasi. Ya, rekan-rekan tinggal bikin aja, mungkin ada risk number, ya nomor risknya apa. Ya, kemudian deskripsi mengenai risk, kategori risk, ownernya siapa rekan. Ya kalau mau tambah lagi mungkin termasuk probability, impact-nya dan statusnya sampai di mana, respon apa yang sedang dilakukan. Jadi ini banyak rekan-rekan bisa lakukan dalam kaitan risk log. Ya atau yang namanya risk log itu sama dengan namanya risk register. Jadi risk register itu rekan-rekan bisa lihat di sini ya. Saya tunjukkan yang punya ISAKA rekan. Ya sebenarnya ada di materi ini di belakang, mungkin saya tunjukkan dulu. Jadi kalau rekan-rekan ke ISAKA, ke additional ini di leave to include reference additional, rekan-rekan bisa ke direktorinya ISAKA. Rekan di sini ISAKA, rekan-rekan bisa masuk ke sisi risk IT. Ya, jadi risk IT ini rekan-rekan ini satu framework yang bagus. Ya, sebentar saya jelaskan kenapa rekan. Kalau rekan-rekan di dalam kaitan risk IT, rekan bisa buka ini. Ya, risk IT practitioner guide artinya dari dokumen ini rekan ide template-templatenya apa aja. Jadi rekan-rekan bisa lihat di sini. Di sini rekan-rekan bisa lakuin template untuk risk register. Jadi ini risk register yang digunakan oleh ISAKA. Ya mungkin beda sedikit dengan yang lain, rekan-rekan. Jadi dia menggambarkan di sini rekan-rekan apa risk statement yang ada. Ini semua setiap ini rekan bisa jadi kolom di dalam kaitan file Excel. Jadi ini hanya terhadap satu risk. Jadi risk statement-nya apa, siapa risk owner-nya, tanggal last risk assessment-nya kapan. Kapan terakhir dokumennya diupdate. Kalau di ISAKA kan kategori risknya hanya 3. Tapi kalau di risk IT versi 2 sudah jadi 4. Nanti saya jelaskan. Jadi kalau dulu risk dalam kaitan IT risk yang ada di ISAKA itu ada strategi risk atau benefit. Kita bisa nggak mencapai benefitnya. Risk dalam kaitan project dengan delivery. Dan satu lagi dalam kaitan operation. Jadi dia hanya bagi 3 risk ini. Jadi ini nanti cara dia gambarkan rekan dengan senario. Nanti saya akan jelaskan mengenai risk senario ini. Nanti rekan bisa analisa risknya dengan menganalisa probability dan impact-nya. Jadi berapa kali terjadi kemungkinannya, frekuensinya, impact-nya berapa besar. Jadi ini dia bikin kriteria di sini rekan. Jadi kita kumpulkan data ini bersifat kuantitatif, rekan bisa lihat di sini gitu ya. Kemudian dalam kaitan impact, dia lihat rekan-rekan impact daripada senior pada bisnis. Kemudian rekan-rekan bisa lihat impact pada cost response, impact pada sisi competitive advantage bisnis. Jadi nanti rekan-rekan bisa tentukan totalnya impact-nya berapa besar. Impact dalam kaitan competitive advantage, impact dalam kaitan legal. Ya ini framework-nya ISAKA. Baru rekan sudah risk analysis, baru responnya apa. Apakah risk yang kita lakuin misalnya mitigasi. Kalau mitigasi apa yang kita lakukan? Justifikasi kenapa kita pilih mitigasi itu di sini. Kemudian dalam mitigasi rekan apa yang kita respon yang kita lakukan. Misalnya install firewall atau update firewall kita rekan. Apapun yang kita lakukan di sini. Ya apakah dia completed atau masih action plan. Ya kemudian di sini nanti rekan-rekan bisa isi indikator mengenai key risk indikator. Ya nanti saya akan jelaskan sesudah ini.
Jadi ini template-nya rekan dari sisi sekali lagi risk register yang ada di risk IT ya dari ISAKA. Kemudian rekan-rekan bisa lihat juga risk template dalam kaitan risk assessment dari ISAKA. Ini untuk lakuin risk assessment rekan-rekan. Ya ini dari ISAKA, ini template-nya, ini yang kita mesti ngisi. Ya kita kembali ke materi kita dengan biar nggak terlalu lama. Jadi ini rekan-rekan kita identify risk. Jadi risk identifikasi adalah proses yang digunakan untuk menentukan dan memeriksa tipe dan nature daripada visible threat. Jadi kalau IT threat dalam kaitan IT risk, rekan-rekan mesti analisa asetnya apa, vulnerability-nya apa, threat-nya apa rekan-rekan. Ya threat terhadap aset yang bisa mengeksploit vulnerability itu. Yang kita mesti ingat rekan-rekan dalam identifikasi risk ada enterprise beroperasi dalam constantly changing environment. Jadi potensial threat dan resulting risk juga bisa berubah. Ya hanya identify risk yang bisa diakses. Jadi kalau risknya nggak di-identify, kita nggak bisa lakuin analisa rekan-rekan. Ya kalau kita nggak bisa analisa, artinya kalau risknya nggak bisa di-identify, nggak bisa analisa, artinya nggak bisa dilakuin treatment atau respon. Kemudian dikatakan effective risk management tidak bisa ada tanpa adanya effective identifikasi. Jadi ini langkah pertama rekan-rekan. Jadi dalam kaitan IT risk mengidentify semua informasi aset, ya data rekan-rekan yang ada, termasuk third party aset. Ya, kemudian visible threat-nya apa rekan? Jadi ini yang kita identify di risk-nya. Jadi ini pasangan daripada threat dikali dengan vulnerability dari aset. Jadi ini proses mengidentify risk rekan-rekan. Untuk identify risk dalam kaitan ISAKA, rekan mesti paham mengenai penggunaan risk scenario. Jadi risk scenario itu rekan-rekan adalah salah satu teknik digunakan membantu kita mengidentify risk. Ya, jadi waktu kita membangun risk scenario itu rekan bisa identify dari business goal atau business objective. Risk apa yang mungkin terjadi? Ini artinya dari top down rekan-rekan. Atau kita bisa lakuin dengan bottom up, yaitu yang ada di risk IT framework. Jadi dalam membangun risk scenario ini bisa aja dilakuin group effort rekan-rekan. Jadi bukan satu orang, sekelompok orang duduk mengidentify rekan risk apa yang mungkin terjadi. Ya di sini kita mengidentify risknya. Jadi kita bangun scenario. Ya di risk IT rekan dia membangun scenario dengan menentukan beberapa komponen. Ya sebentar lagi beberapa slide saya akan lakukan. Saya akan tunjukkan. Jadi sekali lagi rekan-rekan perhatikan di sini pada waktu kita membangun risk scenario itu ada dua cara. Dengan top down yaitu dari business goal ke bawah atau dari rekan-rekan generic risk scenario yang sudah dibangun ini bottom up ya bawah ke atas. Kalau ini dari generic risk scenario, kalau ini dari business objective atau business goal rekan-rekan. Kemudian teknik dan metode yang bisa kita gunakan dalam mengidentify risk. Ya kalau dalam kaitan secure SDLC rekan-rekan pada waktu desain bisa lakuin threat modeling. Jadi kita bisa desain, sudah ada desain rekan software kita modul apa aja, rekan-rekan bisa analisa. Ya, jadi bisa analisa mengenai threat apa yang bisa mengeksploit apa rekan. Jadi itu ada tools-nya dalam kaitan threat modeling. Ya, coba saya lihat ada nggak. Ini rekan-rekan bisa download dari Microsoft, ini saya sudah uninstall. Jadi ada tools yang rekan-rekan bisa gunakan ya dalam kaitan threat modeling. Jadi nanti rekan-rekan bisa gambarkan desainnya seperti apa, biasa pakai DFD rekan-rekan gambarkan ya, dia ada diagramnya, nanti rekan-rekan tinggal lakuin identify risk-nya apa saja. Jadi dari situ rekan-rekan bisa lihat threat apa yang mungkin muncul. Dalam kata mengidentify risk, rekan-rekan juga bisa gunakan checklist. Ada ini nggak, rekan-rekan.
Ya, identify risk juga bisa menggunakan judgment berdasarkan pengalaman kita. Atau menganalisa berdasarkan flowchart atau brainstorming. Jadi brainstorming rekan-rekan satu kelompok orang kita duduk bersama-sama, ya kita diskusi rekan. Kemudian kita brainstorm kira-kira ada risk apa aja yang mungkin terjadi. Ya bisa juga dari senario analisis, dari sistem analisis, sistem engineering teknik. Jadi kalau dalam kaitan fasilitasi rekan atau brainstorming kita bisa gunakan teknik ini. Kita bikin workshop rekan-rekan. Ya, kita bikin workshop, kemudian kita analisa, kita diskusi dengan tim yang ada rekan, kita tanya kira-kira risk apa yang mungkin muncul. Jadi mereka brainstorming, ya kalau risk yang ada kita catat. Kemudian rekan-rekan bisa gunakan teknik namanya what if sama senario analisis. What if jika harga bensin lebih daripada 200 per barel, rekan-rekan, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi jika misalnya rekan, ya misal El Nino ini makin panjang, gitu ya. Jadi rekan-rekan bisa bangun senario sehingga dari itu bisa kelihatan risknya apa. Ya, tentunya dari itu rekan-rekan bisa lihat ya risk yang mungkin muncul apa aja. Kalau dalam kaitan IT, rekan-rekan mesti identify mengenai vulnerability, baru identify threat-nya apa. Ya, jadi vulnerability itu rekan-rekan ada kelemahan sistem. Ya bisa bersifat technical weakness, artinya aplikasi yang punya kelemahan rekan-rekan, punya defect. Ya bisa dieksploit. Kelemahan yang lain rekan-rekan bisa aja bisnis prosesnya atau unmonitor prosedur. Yaitu adalah vulnerability atau kata lainnya weakness, kelemahan sistem. Jadi bisa datang dari technical weakness, sistem yang kita desain tidak aman, atau bisnis prosesnya rekan-rekan tidak menganalisa risk dengan baik, ya tidak mengantisipasi. Atau ada prosedur yang tidak dimonitor sehingga bisa terjadi sesuatu. Atau lack of awareness rekan-rekan. Ya, jadi banyak staff kita lack of awareness, dia nggak sadar bahwa itu bisa terjadi. Ya, salah satu weakness yang banyak terjadi adalah datang dari outsource service rekan-rekan. Jadi kalau dia nggak bisa exploit kita di organisasi, dia masuk daripada partner kita. Ya ini yang banyak terjadi misalnya dengan SolarWinds rekan-rekan, jadi mereka bisa attack ya karena ini biasa kita partner kita atau yang kita outsource rekan-rekan kita kasih dia komunikasi lain supaya dia bisa maintain sistem kita. Tapi komunikasi lain ini bisa aja karena kelemahan sistem di sini dieksploit oleh hacker sehingga dia bisa masuk ke dalam sistem kita. Kalau dia tembus langsung mungkin nggak bisa rekan. Tapi dia bisa mengeksploit dari partner ini. Kemudian ancaman itu rekan bisa datang dari dua, dari internal atau eksternal. Kalau internal itu dari dalam employee kita, bisa intention, bisa unintentional. Unintention itu artinya tidak sengaja, rekan-rekan. Ya bisa aja karena dia kurang knowledge, sehingga dia tidak sengaja melakukannya. Ya salah klik, rekan misalnya model itu. Ya atau dari luar itu, rekan-rekan ini bisa dari semua anywhere. Ya ini nyangkut ke sisi legal, environment, dan technical issue. Jadi vulnerability itu rekan sekali lagi bisa diturunkan dari kelemahan teknikal. Ya tadi sudah kita lihat dari bisnis proses rekan yang tidak didesain dengan baik, dari monitor prosedur, dari lack of staff awareness, dari outsource services. Ya kemudian pendekatan untuk mendetek vulnerability itu bisa dilakukan dengan vulnerability scan kalau IT system rekan-rekan. Atau dengan audit atau dengan security review ya. Kalau sudah ada vulnerability-nya rekan-rekan mau tahu apakah kita bisa tembus nggak rekan ya, dan menganalisa probability dan impact-nya. Rekan-rekan sudah ada vulnerability baru lakukan pen test. Ya, jadi kita coba tes rekan-rekan, ini ada beberapa teknik ya. Ada zero knowledge artinya rekan pen test-nya itu kita tidak memberikan atau tidak memahami mengenai environment yang ada. Jadi knowledge-nya nol gitu ya. Jadi kita benar-benar coba lakukan sendiri. Cari jalan sendiri ya hackernya. Tentunya ethical hackernya rekan-rekan. Nah, kita lihat rekan-rekan satu pertanyaan di sini, the best process untuk mengakses existing risk level itu ada melalui apa rekan-rekan?
Ada mau coba kan? Ya, jadi ini rekan-rekan ada melalui B ya, rekan-rekan, security review. Kalau impact analysis ini hanya sebagian, rekan-rekan. Ya, jadi kalau impact itu hanya sebagian. Kalau vulnerability assessment itu hanya akses mengenai vulnerability, jadi nggak mengakses threat, jadi kita nggak bisa define probability. Ya, kalau threat hanya sebagian, rekan-rekan. Jadi tidak menganalisa mengenai vulnerability, hanya threat. Ya, jadi kalau kita tentukan risk level, rekan ingat risk itu adalah threat kali vulnerability kali impact. Jadi kalau ini hanya sebagian nggak bisa tahu risk-nya. Jadi kita mesti tahu semua baru tahu risk-nya. Ya, ini ada probability kali impact. Ya, cukup jelas ya rekan-rekan semua ya. Jelas, Pak. Berikut, ya thank you Pak. Berikutnya rekan kita lihat emerging threat. Ya, ini yang kita mesti waspadai rekan-rekan. Ya, karena environment-nya berubah terus, rekan kadang-kadang muncul ancaman yang baru yang sebelumnya kita nggak tahu. Ini tentunya rekan-rekan mesti sangat paham, sorry, yang namanya black swan, ya angsa hitam. Jadi angsa hitam itu begini rekan-rekan, mungkin rekan-rekan beberapa udah sangat familiar. Jadi ini tentunya angsa hitam ini pada zaman tersebut dengan zaman 18-an, orang Eropa itu orang nggak pernah lihat angsa hitam. Jadi mereka selalu kalau ada angsa, mereka percaya angsa itu pasti putih, rekan-rekan. Sampai mereka satu saat ya ada yang ke Afrika, dengan baru mereka lihat ada angsa hitam. Jadi mereka terkaget-kaget karena nggak kepikiran bahwa itu ada, rekan-rekan. Jadi ini kadang-kadang kita juga mesti hati-hati mengenai emerging threat ini, rekan-rekan. Ini adalah ancaman yang muncul dari unexpected sources. Ya, hati-hati dengan ever changing threat landscape yang ada. Jadi ancaman yang berubah ini rekan-rekan, kita juga mesti hati-hati. Jadi dalam kaitan emerging itu rekan-rekan mesti lakukan yang namanya effective monitoring. Ya, kalau nggak ada effective monitoring bisa terjadi breach. Dari mana rekan-rekan kita tahu adanya emerging threat? Ya, mungkin dari unusual activity di sistem, atau tiba-tiba sistem kita menjadi lambat, rekan-rekan. Atau network performance kita tiba-tiba lambat. Atau adanya new excessive activity di log, ya kedetek dengan lognya tiba-tiba banyak sekali activity nggak jelas. Atau sistem kita kalau punya alarm, rekan-rekan ini bisa terjadi repeated alarm gitu ya. Ini adalah emerging threat, rekan-rekan beberapa kadang-kadang kita mesti monitor, rekan-rekan ini ada cara terbaik mendetek ini. Teknik yang lain rekan-rekan tentunya adalah keep diri kita up to date gitu ya. Jadi termasuk bekerja sama dengan partner dalam kaitan dengan threat intelligence. Kemudian rekan-rekan yang lain adalah mengenai APT. Ya, ini namanya juga threat yang bersifat advance dan persistent. Ini biasanya adalah sekelompok hacker, rekan-rekan biasanya sekelompok hacker yang disupport oleh negara. Yang mungkin disupport oleh negara tertentu. Yang mungkin rekan-rekan ini biasa banyak negara selalu mereka punya. Ya, ini dianggap sebagai sesuatu senjata yang penting bagi organisasi, ya biasa militer. Jadi advanced persistency threat itu adalah advanced highly skilled motivated attacker yang mencoba mengeksploit sistem. Jadi kalau rekan-rekan lihat dalam kaitan dengan mitra attack, rekan-rekan bisa lihat grup dalam kaitan APT, ada APT dari mana aja rekan-rekan. Ya, kemudian nanti rekan-rekan bisa lihat dalam kaitan teknik yang mereka gunakan apa, TTM-nya apa rekan-rekan. Ya, kemudian TPP.
teknik, prosedur, dan metodenya apa yang mereka gunakan untuk attack itu apa. Jadi bisa kita identify dari hackernya dari mana. Jadi ini adalah langkah-langkah yang biasa dalam kaitan dengan APT attack. Pertama-tama mulai dengan initial compromise. Ya, jadi dia coba compromise, rekan-rekan mungkin sebelumnya sudah mencoba memahami sistem kita ya, mencari informasi recognition mengenai sistem kita. Sudah itu dia mulai initial compromise. Ya kalau dia bisa masuk, dia bangun foothold. Jadi dia rekan-rekan supaya dia nanti bisa masuk lagi, dia bangun yang namanya backdoor gitu ya, supaya dia bisa masuk lagi. Mempertahankan tempat dia. Kemudian kalau dia masuk dengan eskalasinya masih kecil, ya privilege-nya masih kecil, dia tentunya mesti cari jalan bagaimana cara mengescalate ya mengescalate privilege-nya ke level yang lebih tinggi, misalnya ke root atau ke admin. Kalau itu sudah terjadi, rangkap baru dia coba di dalam sistem itu dia move laterally, ya pindah dari satu sistem ke sistem yang lain. Kemudian dia mencoba maintain presence yang ada. Ya sesudah itu dia coba mendapatkan apa yang dia mau capai, kan? Di sini dia nanti kalau sudah selesai complete mission-nya. Jadi ini yang disebut dengan APT attack, kan? Ya ini ada kill change-nya mereka. Jadi ini penting untuk kita pahami, kan? Karena pada dasarnya ini ada sesuatu yang sebenarnya cukup mengancam bagi banyak organisasi. Jadi kill chain atau life cycle-nya dimulai dari itu, dengan begin initial compromise dulu ya dari sini. Kemudian mengaddressing ancaman, dengan addressing threat yang ada. Jadi untuk mengaddress external threat, kan dalam kata mengaddress ancaman bisa dari eksternal, bisa dari internal. Untuk mengaddress external threat, kan information security manager harus mendokumentasikan semua ancaman yang mungkin relevan ke sistem. Ya yang relevan atau yang apply ke sistem. Dan bisnis proses yang sedang kita review. Ini yang dilakukan, rekan-rekan. Termasuk memeriksa mengenai penyebab past failure. Ya audit report, media report, kan? Ya kemudian informasi dari National Computer Emergency Response Team, CERT. Ya kemudian kita dapatkan informasi dari vendor, rekan-rekan. Ya kalau ada kelemahan sistem kita, ini kita dapatkan. Kemudian komunikasi dengan internal dan peer group. Dari sisi internal, rekan-rekan yang kita bisa lakukan dalam mengaddress threat yang ada dan mengapply need to know. Ya list privilege system, segregation of duties. Hati-hati dengan trusted insider. Ya orang-orang yang punya akses ke sistem-sistem penting itu, orang yang punya privilege tinggi itu kita mesti juga hati-hati gitu ya. Jadi mesti lakuin continuous monitoring untuk across all business system. Supaya kalau ada sesuatu yang terjadi kita bisa detect dengan cepat. Kemudian kita mesti flag, kan tandain anomalous behavior melalui artificial intelligence atau machine learning. Jadi kita bisa detect, kan dari data-data log yang ada itu yang agak menyimpang itu apa, rekan? Ya mungkin kita bisa flag gitu ya. Dalam kaitan security management, rekan-rekan. Untuk membangun enterprise systematic risk management program, kita bisa menggunakan beberapa reference model, rekan-rekan. Ya, reference model ini tentunya kita bisa dapatkan dari beberapa publikasi standar yang ada, termasuk dari ISAKA. Ya, tentunya reference model yang ada mesti kita adapt ke enterprise circumstances yang ada, sesuaikan dengan kebutuhan organisasi, mereflek desired future state daripada sistem kita untuk memenuhi objektif kita. Beberapa katakanlah publikasi atau best practice atau standar yang rekan kami bisa gunakan adalah untuk risk management, rekan ada COVID. Ya sekarang tentunya COVID itu dulu sebelum ISAKA ada risk IT, kita pakai ini sebagai control framework, juga sebagai risk framework. Karena kontrol sama risk itu hanya sisi lain dari koin yang sama. Ya tapi sekarang di dalam kaitan dengan ISAKA, dengan dia punya framework yang namanya risk IT.
Ya, jadi kita sekarang menggunakan RISC IT Framework, kemudian tentunya NIS yang saya tunjukkan rekan NIS 839. Jadi risk management requirement-nya rekan membutuhkan policy, mesti ada policy, implementasi program, prosesnya mesti jelas. Ya, kemudian planning dan tentunya risk management yang baik selalu membutuhkan resource. Ya, siapa yang melakukannya? Ya, racinya rekan-rekan mesti jelas. Ya, tentunya risk management requirement yang baik butuh manajemen review dan dokumentasi yang baik. Ini udah jam berapa? Ya, kita akan break rekan sesudah slide ini. Jadi defining risk management framework. Ya, tentunya rekan beberapa parameter di mana risk mesti di-manage dan di-define. Ya, termasuk kita mesti mendefine kriteria untuk acceptance risk dan kontrol objektif yang ada. Jadi untuk bisa mendefine efficient framework, rekan, ini biasa kita tailoring dari yang sudah ada. Rekan-rekan mesti paham benar mengenai environment enterprise kita, organisasi kita. Tahu benar organisasi kita, background-nya, risk yang dihadapi, ya kemudian potensi threat dan kontrol efisiensi yang ada, rekan. Jadi risk profile yang ada sekarang itu seperti apa? Ya termasuk ancamannya terhadap risk yang sedang dimitigasi itu apa, kan? Yang sedang direspon itu apa. Ya kemudian dalam kaitan membangun risk framework yang efisien, kita penting juga mengevaluasi existing risk management activity dan kriteria untuk acceptable risk level. Ya kemudian meng-create struktur atau merubah struktur kalau nggak efisien yang sekarang ada dengan meng-create struktur dan proses untuk membangun risk management inisiatif dan kontrol. Jadi kita mesti gunakan ini rekan-rekan. Ya, ini ada guiding kita membangun framework untuk risk management. Kemudian mendapatkan common understanding mengenai organisasi objektif, mengidentify environment yang diset untuk mencapai objektif itu. Kemudian mendefine scope dan objektif, restriction dan kondisi serta required outcome yang mau dicapai apa. Kemudian membangun satu set kriteria untuk mengukur risk, rekan-rekan. Risk apa aja yang ada, ya mengukur tentunya analisa probability impact-nya. Ya mungkin nanti saya tunjukkan ke rekan-rekan di NIS 830 sebentar kita akan masuk. Kemudian mendefine key element untuk menstruktur risk, identifikasi, dan assessment. Ya sesudah kita lihat rekan mengenai define risk management framework, nanti kita akan detailkan dengan mendefine external environment. Jadi sesudah ini mendefine, tapi kita nggak akan lakukan. Ini kita akan lakukan setelah kita break, rekan-rekan. Ya, jadi rekan-rekan silakan ya break makan siang dulu, rekan. Kita kembali 1 jam, rekan-rekan jam 1. Ya kalau ada pertanyaan rekan-rekan ya silakan ya di-interrupt aja nggak masalah. Ya kalau tidak silakan rekan-rekan ya sampai jam 1 kita break dulu. Oke, thank you Pak Ya Ruslan. thank you Pak.